Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan tetap di rumah masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas supaya pada kondisi saat ini kalian tetap terjaga dan sehat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu tentang apa yang akan dibahas pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar atau peta konsep. Bilangan berpangkat dan bentuk akar terdiri dari bilangan berpangkat 1, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua, operasi aljabar, bilangan berpangkat dan notasi ilmiah. Yang ketiga, bentuk akar. Bentuk akar terdiri dari pengertian bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, operasi aljabar bentuk akar, dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Dan terakhir, penerapan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam pemecahan masalah. Itu peta konsep yang akan kita bahas dalam bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Pemangkatan suatu bilangan bulat dengan pangkat atau eksponen bilangan bulat positif diperoleh dengan cara perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misalkan 1, 5 pangkat 2. Artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh 2, negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 dalam tanda kurung. Artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti hasilnya positif 81. Contoh 3, negatif 3 pangkat 4. Tidak pakai tanda kurung, berarti negatif dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya negatif 81. Yang selanjutnya 2A pangkat 5. Berarti 2A kali 2A kali 2A kali 2A kali 2A sama dengan 32A pangkat 5. Itu contoh-contoh bilangan berpangkat. Yang selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh 3. Negatif 3 pangkat 4. Tidak pakai tanda kurung. Hasilnya negatif 81. Pada bentuk negatif 3 pangkat 4, yang dipangkatkan hanya bilangan 3. Sedangkan tanda negatif tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatif 3 pangkat 4 berbeda artinya dengan negatif 3 dalam tanda kurung pangkat 4. Kesimpulannya, jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak N faktor. A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok, N disebut pangkat atau eksponen. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan tentang bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Yang selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. 1. Operasi perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya 2 sama pangkatnya yang 1 3 yang 1 4. Hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4. Berarti 2 pangkat 7. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang kedua yaitu operasi pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ini juga sama,
dengan sifat yang pertama, cuma bedanya yang ini 5 kali. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangi. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 2. Atau hasilnya 9. Itu sifat bilangan berpangkat yang kedua. Yang selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 1. Rumusnya A pangkat 1 sama dengan A. Artinya setiap bilangan dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 15 pangkat 1 sama dengan 15. Negatif 7 pangkat 1 sama dengan negatif 7. Sifat bilangan berpangkat yang keempat yaitu bilangan berpangkat 0. Jika A adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, setiap bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kecuali 0. Kalau bilangan bulatnya 0, pangkat 0 berarti itu tidak didefinisikan. Itu sifat bilangan berpangkat yang keempat. Yang selanjutnya, sifat yang kelima, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Rumusnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti untuk menentukan hasil dari bilangan berpangkat negatif, kita positifkan dahulu dengan cara kebalikannya. Contoh, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 1 per 8. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 8. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang nomor 6 yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Rumusnya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 4. Hasilnya 2 pangkat 12. Itulah sifat-sifat bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan nanti selanjutnya Bapak akan kasihkan latihan-latihan soal untuk dikerjakan oleh setiap siswa. Dan untuk mengerjakannya nanti kalian bisa lihat dari rumus dan contoh soal pada PowerPoint. Itulah materi pertama tentang bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.